Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Sabrijal, dengan NIM 2103060667 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan saya di sini ingin membuat video yaitu ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan pembahasan yang akan saya bahas yaitu dengan judulnya yaitu biosintesis pada telur dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Tati Pidanasari SPT MP. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di mana pembahasan yang pertama ini saya akan membahas tentang sintesis pada yolk. Nah, di sintesis pada yolk ini yolk itu tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50% lagi itu adalah protein dan lipid dengan perbandingannya itu 1:2. Nah, lipid dalam yolk itu berbentuk lipoprotein yang mana padatan yolk yang mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin. Lipoprotein, lipopitelin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukos amin. Kemudian pembentukan atau sintesis komponen-komponen pada yolk itu atau pitelogenesis berlangsung di dalam hati. Nah, di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Nih, gonadotropin. Pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung itu selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau disebut dengan adenohipofisa yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone itu yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofisa itu berperan dalam merangsang pembentukan opum-opum yang opum-opum yang telah masak atau polikel. Nah, polikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan hormon estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan sel TK interna granula yang berfungsi untuk pembentukan yolk. Kemudian albumin dan pembentukan yolk, albumin dan cangkang telur. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini pembahasan kedua yaitu tentang sintesis albumin pada telur. Nah, di sintesis albumin pada telur itu protein-protein albumin terdiri dari opalbumin 54%, opotransferin atau konalbumin 13%, opomucin 11%, opoglobulin 8%, lisosim 3,3%, opomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu apidin 0,05%, ada plakoprotein 0,8%, ada opomakroglobulin 0,5%, opoinhibitors 0,1 sampai 1,5%, opogloprotein 0,5 sampai 1,5% dan papain inhibitor yaitu 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada opidak. Nah, albumin itu disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari opidak. Oke, untuk penjelasan mekanisme pada tabel, di sini saya akan coba menjelaskannya, yang mana estrogen yang larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen kompleks. Nih. Kemudian estrogen reseptornya itu membentuk menjadi 5S. Nah, bentuk ini itu adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel. Kemudian berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA atau messenger RNA yang meninggalkan nukleus menuju ke ribosom untuk diinstalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau goalbumin yang dengan khas telur lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang sintesis pada kerabang telur. Nah, beberapa peneliti itu udah melaporkan bahwa
hormon steroid dan prolaktin terlibat di dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks. Itu biasanya ditandai dengan peningkatan secara periodik. Nah, hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium pada plasma. Kemudian kalsium binding protein atau CIBP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bahwasanya bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CIBP oleh kelenjar kerabang itu dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid atau biasanya disebut dengan estrogen, progesteron. Nah, pada plasma darah itu terdapat Ca++ yang akan ditransport ke mukosa sel dan kelenjar kerabang. Nah, ini melalui CIBP. Nah, hasil ikatan yang terbentuk itu antara CO2 dan H2O itu pada mukosa sel ini itu menjadi HCO3-. Nah, Ca+ mengikat HCO- tadi itu menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur di dalam pada cangkang gitu.